Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Setio Yudanto dari kelas 11 IPS 3, anggota kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai dengan 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, pertambangan, transportasi, teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Latar belakang revolusi industri. Untuk kali pertamanya muncul di Inggris. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, situasi politik yang stabil, yaitu adanya revolusi agung tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights, sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persetujuan parlemen. Yang kedua, Inggris kaya bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, Wall juga sangat menunjukkan industri tekstil. Dan yang ketiga, adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Misalnya, alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjulianto dari kelas 11 IPS 3. Saya siswa dari SMA Negeri 11 Kota Tangerang. Saya ingin menjelaskan tentang materi ciri-ciri revolusi industri. 1. Data besar. Platform data besar membantu perusahaan menganalisis dan membuat keputusan yang berarti berdasarkan semua data yang tersedia. 2. Pabrik cerdas. Pabrik cerdas, istilah ini menggambarkan suatu lingkungan di mana mesin dan peralatan dapat meningkatkan proses melalui otomatisasi dan optimasi diri. 3. Sistem cyberfisik. Cyberphysical system. Sistem cyberfisik adalah integrasi dari proses komputasi, jaringan, dan proses fisik yang mana mekanismenya dikendalikan atau diawasi oleh algoritma berbasis komputer terintegrasi dengan internet yang penggunanya. 4. Internet of Things. LOT adalah sebuah konsep yang pada dasarnya menghubungkan perangkat apapun ke internet. 5. Interoperabilitas adalah sebuah kerjasama antar elemen yang berbeda dengan memungkinkan terjadinya pertukaran data atau informasi antara elemen-elemen tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitrah Ningrum. Saya dari kelas 11 IPS 3. Saya dari anggota kelompok 6. Di sini saya akan menyebutkan akibat-akibat dari revolusi industri. Akibat di bidang ekonomi. Yang pertama, barang melimpah dan harga murah. Yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar. Yang ketiga, perdagangan makin berkembang. 2. Akibat di bidang sosial. Yang pertama, berkembangnya urbanisasi. Yang kedua, upah buruh rendah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Zahra, kelas 11 IPS 3, dari anggota kelompok 6, akan melanjutkan presentasi dari Desi Fitrianingrum. 3. Akibat di bidang politik, yaitu 1. Munculnya gerakan sosialis. 2. Munculnya partai politik. 3. Munculnya imperialisme modern. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiah dari kelas 11 IPS 3. Saya anggota dari kelompok 6. Sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh revolusi industri terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Perubahan di bidang politik. Pindahnya kekuasaan pemerintahan dari VOC ke tangan 2. Hindia Belanda di bawah De Angeles tahun 1808 sampai 1811.
dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di bawah tanah jajahan. Di negeri Belanda ada dua golongan yang mengusulkannya. 3. Pembaharuan Raffles pada tahun 1811 sampai 1816 setelah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, jatuh ke tangan Inggris oleh pemerintah Inggris dijadikan bagian dari jajahan di India. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nastiar, kelas 11 IPS 3, ingin melanjutkan presentasi dari Ropiah. 4. Perubahan di bidang sosial ekonomi. Sejak awal abad ke-19, pemerintahan Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai perperangan baik di negara Belanda sendiri, pemberontakan rakyat Belgia, maupun Indonesia, terutama perlawanan di Ponorogo, sehingga negara Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.